Seorang pria menggunakan babi ngepet untuk mengumpulkan kekayaan, namun keserakahan mengubahnya selamanya. Darmawan Santosa memiliki segalanya. Sebuah kediaman pribadi yang megah di perbukitan Jakarta, garasi berisi mobil-mobil impor, setelan jas dari Milan, dan buku telepon yang penuh dengan nama-nama menteri yang berutang budi kepadanya. Bagi orang luar, ia adalah seorang taipan dengan asal-usul yang misterius, diam tapi berkuasa, seorang reckless yang tidak memiliki bisnis yang jelas, namun selalu semakin kaya. Publik tidak mempertanyakan kekayaannya, tidak dengan suara keras, setidaknya. Namun di balik pintu tertutup, di kampung-kampung dan warung-warung sempit, bisik-bisik tak pernah berhenti. Tahukah kamu bahwa dia tidak pernah mempekerjakan penjaga? Bahkan tidak ada kamera. Sepupu saya bangkrut begitu menara miliknya berdiri. Saya dengar dia salah satu dari mereka, babi ngepet. Nama itu, babi ngepet, memicu sesuatu yang kuno dan menakutkan di hati orang Indonesia. Babi hitam yang bisa menembus dinding dan mencuri kekayaan. Seorang penjaga bentuk, lahir dari ilmu hitam, keserakahan, dan perjanjian dengan kekuatan bayangan. Tentu saja, kebanyakan orang menganggapnya sebagai cerita rakyat. Tapi tidak semua orang. Semua itu dimulai 40 tahun yang lalu, ketika Darmawan masih seorang pria miskin di pemukiman kumuh Jakarta Timur. Dia sudah mencoba segala cara, bekerja di pabrik, menjalankan skema utang, bahkan kejahatan kecil. Namun tak ada yang mampu membebaskannya dari lumpur kemiskinan. Saat itulah dia bertemu dengan Ki Gantar, seorang dukun buta yang tinggal di pinggiran kota, di dekat tumpukan sampah. Pria tua itu berbau asap cengkeh dan kayu busuk. Gubuknya penuh dengan tulang belulang dan botol-botol berisi hal-hal yang lebih baik tidak disebutkan. "Kau ingin kekayaan?" tanya Ki Gantar. "Tanpa diminta, maka kau harus menjadi kelaparan itu sendiri." Darmawan setuju sebelum mendengar harga yang harus dibayar. Malam itu, ia dipermainkan, telanjang, dimandikan minyak bercampur darah kambing, dan dibungkus dengan kain hitam yang dijahit dengan benang dari kain kafan. Transformasi itu seperti api yang mengalir dalam tubuhnya, tulangnya terbelah. Gigi taring memanjang, penglihatannya memerah dengan amarah. Namun setelah itu, dia bukan lagi manusia. Dia adalah seekor binatang, diam, cepat, dan tak terlihat di malam hari. Perampokan pertamanya kecil, sebuah toko perhiasan. Tapi sensasinya sangat memabukkan. Mulai malam itu, ia kembali lagi dan lagi pada Ki Gantar. Setiap transformasi memerlukan penjaga. Seseorang yang menjaga nyala api dari sebuah lilin khusus. Jika api itu padam, jiwa Darmawan akan terlepas, dan binatang itu akan menguasainya sepenuhnya. Ki Gantar melayani sebagai penjaganya selama 10 tahun pertama. Dia membuat Darmawan bersumpah satu hal, kau tidak boleh transformasi 100 kali. Pada transformasi 100, kain itu tidak akan bekerja lagi. Binatang itu akan menguasaimu. Darmawan tertawa saat itu. Aku akan berhenti jauh sebelum itu. Tapi keserakahan lebih keras dari alasan. Ia semakin berani. Pekerjaannya semakin besar. Dia menggantikan Ki Gantar dengan asisten-asisten yang lebih muda dan lebih lapar, dukun-dukungan sewaan yang tidak bertanya-tanya, hanya mengambil bagian mereka. Ketika Ki Gantar meninggal, tubuhnya ditemukan dengan lidah terputus dan lingkaran lilin yang meleleh di sekitarnya. Malam itu, Darmawan melakukan transformasi ke-50-nya. Pada tahun-tahun terakhir, sesuatu mulai berubah. Transformasi mulai terasa lebih sakit. Tubuhnya semakin lama tertahan dalam bentuk binatang. Terkadang, ketika kembali ke bentuk manusia, kukunya masih hitam dan melengkung. Matanya tetap terbelah selama berjam-jam. Yang lebih buruk, ia mulai lupa banyak hal. Hal-hal kecil dulu, seperti nama selir terakhirnya, atau tata letak sebuah brankas yang baru saja dibobol. Lalu, nama orang, tempat-tempat, mimpinya menjadi mimpi buruk tentang menggali sampah, mengaum dalam amarah, menggali dengan moncongnya. Dia mengabaikannya, mungkin karena usia, mungkin karena stres. Kemudian, suatu hari, seorang dukun baru, Seno, menyodorkan sebuah buku catatan. "Aku telah mencatat setiap ritual," kata Seno. Menghindari pandangannya, malam ini adalah transformasi yang 100. Api lilin bergetar di antara mereka. "Kau harus berhenti, Pak Darmawan. Hancurkan kain itu." Peringatannya nyata. Tawa Darmawan terdengar kering dan dangkal.
Satu lagi. Satu perampokan terakhir. Sasaran perampokannya sempurna. Seorang politisi korup yang menyembunyikan berlian langka di sebuah brankas tersembunyi di bawah rumahnya. Kekayaan dalam satu sapuan bersih. Bulan gelap, angin hening. Darmawan memasuki ruang bawah tanah, mencium bau logam dan uang. Seno tetap berada di luar, menjaga lilin, tetesan keringat jatuh dari dahinya. Darmawan membungkus kain itu pada dirinya dan membisikkan mantra. Transformasi itu datang, kali ini seperti tenggelam dalam minyak. Dia jatuh ke 4 kaki. Menjerit saat tulangnya retak dan membentuk ulang. Binatang itu kini sangat besar, lebih besar dari sebelumnya, bulu hitam licin dengan panas, taring melengkung seperti pedang. Dia menerobos rumah itu, menembus dinding, meraih permata dan uang. Tidak ada alarm, tidak ada kamera, tidak ada saksi, sempurna. Namun ketika ia kembali ke ruang ritual, ada yang salah. Kain itu terbakar, terlipat seperti abu. Lilin itu masih menyala, namun berkedip-kedip dengan liar. Seno mundur, ketakutan. Tidak, aku tidak menyentuh apapun. Ini ritualnya, ini dirimu. Darmawan mencoba bicara, memerintah, namun yang keluar hanya jeritan babi yang basah. Kakinya terhuyung, dia berdiri, lalu jatuh. Tubuhnya semakin berat, lebih berat dari dunia. Dia menatap ke bawah dan menyadari dia tidak ingat cara untuk kembali. Bukan mantra itu, bukan gerakan itu, bahkan namanya pun tidak. Dia menjerit, namun yang keluar hanya teriakan babi yang panjang. Seno lari, meninggalkan lilin itu. Api itu mati. Bertahun-tahun kemudian, beredar kabar di seluruh kota. Seekor babi hitam raksasa terlihat di dekat jalan raya, menatap mobil yang lewat. Ternak dibunuh, bukan untuk dimakan, tetapi tersebar dengan amarah. Goresan cakaran mencabik pohon, dinding, beton. Mansion di puncak bukit perlahan membusuk, gerbang berkarat. Jendela pecah oleh badai. Staf Darmawan menghilang. Rekening-rekeningnya dibekukan. Tidak ada surat wasiat yang ditemukan. Harta bendanya dianggap terbengkalai. Suatu malam, sekumpulan remaja berani menjelajahi area tersebut. Mereka menemukan bekas cakaran di marmer, sekelompok bulu kasar, dan, di ruang utama, jejak telapak kaki hitam raksasa yang mengering di debu masih hangat. Mereka tidak pernah kembali. Di hutan di luar kota, petani membangun pagar mereka lebih tinggi. Mereka meletakkan sesajen, pisang, koin, dupa. Mereka berbisik saat melihat mata merah yang menyala di batas hutan. Dan jauh di dalam hutan itu, makhluk itu berjalan, setengah mengingat spray sutra dan lampu kristal. Sebuah gema hampa tempat seorang pria pernah hidup. Seekor binatang tanpa nama, tanpa tuan, hanya kelaparan.